Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya, episode 35. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Aira sama Adam memang ke dokter, mah. Doakan saja ya, mah. Semoga Aira bisa cepat hamil dan kasih mama cucu, ucap Aira gugup pada ibu mertuanya. Karena sebelumnya dia terpaksa berbohong pada Adam tentang hasil pemeriksaannya. Aira pun tidak mungkin memberitahu ibu mertuanya soal putranya itu. Bagaimana hasilnya? Kalau Adam sih, mama yakin kalau dia tidak mungkin bermasalah. Kamu bagaimana, Aira? Apa kata dokter tentang rahimmu itu? Tanya Bu Cynthia yang sepertinya mulai mencurigai Aira. Raut wajahnya yang tadinya ramah berubah. Dia mengerutkan keningnya sambil menatap Aira, membuat Aira semakin merasa gugup. Alhamdulillah, Aira baik-baik saja, mah. Nggak ada masalah apapun, jawab Aira. Kamu tidak sedang membohongi mama, kan? Mama tahu di pernikahan kamu sebelumnya dengan mantan suami kamu itu, kamu bahkan tidak hamil juga. Adam itu anak mama satu-satunya, jadi dia juga satu-satunya harapan mama sama papa untuk mendapatkan cucu. Kalau bukan karena dia sangat mencintai kamu, mama sebenarnya ndak mungkin setuju kalau Adam menikah dengan janda, balas Bu Cynthia. Aira tahu ibu mertuanya itu sedang menyinggung dirinya, tapi Aira tidak ingin berdebat apapun, mengingat sosok Bu Cynthia memang adalah wanita yang cukup keras. Bagai tersambar petir, perkataan Bu Cynthia telah menyinggung berat perasaan Aira. Hatinya tentu saja merasa sakit dengan pernyataan ibu mertuanya yang seakan menunjukkan bahwa dia hanya terpaksa menerima Aira. Aira nggak mungkin bohong, mah. Mama doakan saja ya, semoga secepatnya bisa kasih mama cucu, jawab Aira berusaha untuk tetap tenang. Jika bukan karena menghargai ibunya Adam, Aira pasti akan sedikit melawan. Baiklah, mama pergi dulu. Teman-teman mama sudah menunggu. Nanti mama datang lagi kalau Adam juga di rumah. Bu Cynthia berdiri dengan angkuh, kemudian melangkah keluar dari rumah Aira. Aira pun menemani Bu Cynthia sampai ke pintu depan hingga Bu Cynthia pergi dengan mobilnya. Kenapa sikap mama sangat berubah ya? Jika di depan Adam, dia begitu terlihat menyayangi aku dan tidak mempermasalahkan apapun. Tapi tadi saat cuma berdua tanpa Adam, sikap mama seperti tidak suka sama aku. Ya sudahlah, mungkin aku saja yang terlalu baper, ucap Aira. Aira pun kembali masuk ke dalam rumahnya. Dia kembali membuka tasnya dan mengeluarkan obat untuk Adam. Dia berpikir bagaimana cara untuk memberi Adam obat, sementara dia sendiri sudah mengatakan kalau Adam baik-baik saja. Aduh Aira, kenapa kamu jadi bodoh seperti ini sih? Kalau Adam tahu aku bohong, dia pasti marah besar, ucap Aira cemas. Saat Adam pulang dari kantor, Adam mandi dan berganti pakaian di kamar. Sementara Aira membuat teh untuk suaminya itu. Dia berinisiatif untuk memasukkan saja obat Adam itu ke dalam tehnya, tanpa perlu Adam mengetahuinya. Dia membawakan teh dan juga potongan cake ke dalam kamarnya. Sayang, gimana hari ini di kantor? Tanya Aira memulai percakapan saat Adam baru saja mengganti bajunya. Aira menyimpan teh tersebut di atas nakas, dan Adam pun langsung menghampiri Aira dan mencium dahinya.
Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Berkat kamu yang selalu mendoakan aku pastinya. Jawab Adam tersenyum. Adam dan Aira pun duduk di tepi kasur sambil sedikit mengobrol tentang hari yang mereka lalui. Oh iya, diminum dulu tehnya. Ntar keburu dingin, pinta Aira sambil mengambil teh tersebut dan memberikan pada Adam. Ada rasa cemas dalam hatinya jika Adam sampai tahu bahwa Aira mencampur obat ke dalam teh tersebut. Perlahan, Adam meminum teh tersebut seteguk. Dia sempat terdiam berpikir bahwa rasa teh itu tidak sama seperti yang biasa Aira buat. Sayang, ini teh apa? Tanya Adam tanpa berniat menyinggung perasaan istrinya. Aira sontak merasa khawatir bahwa Adam mengenali ada rasa yang aneh dalam teh tersebut. Itu teh yang biasa aku buat, sayang. Kenapa? Gak enak ya? Kalau gak enak gak apa-apa. Gak usah diminum, balas Aira. Enggak, bukan begitu. Ini enak kok. Semua yang kamu buat untuk aku itu pasti akan selalu enak. Jawabnya tersenyum, lalu kembali meminum tehnya hingga habis. Aira bernafas lega. Syukurlah, Adam tidak curiga apapun, ucap Aira dalam hati. Setiap hari, Aira melakukan hal yang sama, mencampur obat yang diberikan dokter tersebut ke dalam teh Adam. Adam pun mulai merasa ada yang aneh dengan rasa teh itu. Mungkin karena rasa obat tersebut terlalu kuat, sehingga mempengaruhi rasa tehnya. Namun Adam tentu tidak akan protes pada Aira. Dia begitu menjaga perasaan istrinya hingga dia tetap saja meminum teh itu. Saat di kantor, Adam memerintahkan seorang OB untuk membuatkan teh untuknya. Teh dengan merek yang sama seperti yang Aira buat. Tak berselang lama, secangkir teh pun disimpan di atas mejanya. Entah kenapa Adam berharap bahwa rasanya akan tetap sama dengan yang Aira buat untuknya. Adam perlahan meminum teh tersebut, kemudian terdiam sejenak. Dia kembali meminum seteguk sambil berpikir. Rasanya berbeda. Apa Aira mencampur sesuatu ke dalam teh itu? Tapi apa dan untuk apa dia melakukannya? Ya ampun Aira, aku sangat mencintai kamu. Semoga kamu tidak membuat aku kecewa, ucapnya. Adam pun berpikir untuk pulang lebih cepat dari biasanya. Dia ingin mencari tahu sendiri tanpa bertanya pada Aira. Dia tidak ingin Aira merasa sedih jika dirinya mencurigai Aira. Sayang, kenapa nggak ngabarin aku kalau kamu mau pulang cepat hari ini? Tanya Aira sambil membantu mengambil tas Adam. Aku sengaja biar kejutan. Kebetulan hari ini pekerjaan di kantor nggak terlalu banyak. Jadi aku pulang saja. Biar waktu sama kamu lebih banyak. Jawab Adam tersenyum. Makasih ya sayang. Oh iya, kamu mandi dulu aja. Nanti aku siapin teh sama cemilan buat kamu, pinta Aira. Tepat saat ini Adam ingin mengetahui apa yang Aira lakukan. Adam pun naik ke atas kamarnya. Sementara Aira masuk ke dalam dapurnya untuk membuat teh. Namun Adam tidak mandi. Dia kembali turun dan bersembunyi di balik dinding untuk melihat apa yang Aira campurkan ke dalam teh tersebut. Aduh, aku lupa. Obatnya kan ada di kamar. Aku ambil dulu deh. Adam pasti masih mandi, ucap Aira sambil mengaduk teh tersebut. Apa? Obat? Obat apa? Tanya Adam sambil mengerutkan keningnya. Melihat Aira berjalan hendak kembali ke kamar,
Adam segera lari agar masuk lebih dulu ke dalam kamar mereka tanpa ketahuan Aira. Dia pun berpura-pura masuk ke dalam kamar mandi dan sengaja menyalakan shower. Syukurlah, Adam masih mandi. Aku harus cepat-cepat ambil obatnya, ucap Aira yang bergegas mengambil obat dari dalam laci, kemudian kembali turun ke dapur. Sementara Adam pun keluar dari kamar mandi dan juga menyusul Aira turun ke dapur untuk melihat sendiri bahwa Aira memang mencampur sesuatu ke dalam tehnya. Adam bersembunyi di balik dinding dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Aira menjatuhkan sebutir obat ke dalam teh itu. Melihat apa yang dilakukan istrinya, Adam mulai merasa sesak. Dia berusaha mengatur nafas. Dia sangat marah dan kecewa. Istri yang sangat dia cintai bisa melakukan hal seperti itu. Walaupun Adam tidak tahu obat apa yang Aira masukkan, tapi tetap saja Aira sudah berbuat sesuatu padanya di belakangnya.